Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Rafli Akbar Putra Jailani, NIT 249240230054. Nomor absen 07. Saya dari Prodi D3 Teknik KC. Mohon izin mempresentasikan tentang vibrasi atau getaran. Definisi getaran dan penyebabnya. Getaran pada kapal adalah gerakan bolak-balik atau osilasi yang terjadi pada bagian-bagian kapal, seperti mesin, poros, atau struktur lambung. Getaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakseimbangan pada peralatan yang berputar, ketidaksejajaran poros, kerusakan komponen seperti bantalan dan kopling, serta kavitasi pada baling-baling. Selain itu, getaran juga bisa timbul akibat pengaruh gelombang laut dan resonansi struktur kapal. Jika tidak dikendalikan, getaran dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan, menurunkan umur pakai komponen, dan mengurangi kenyamanan serta keselamatan di atas kapal. Penyebab getaran di kapal. Penyebab getaran di kapal dapat berasal dari berbagai sumber, baik mekanis maupun eksternal. Secara umum, getaran disebabkan oleh ketidakseimbangan pada peralatan yang berputar seperti baling-baling, generator, atau poros mesin, ketidaksejajaran atau misalignment poros, dan keausan pada bantalan atau kopling juga bisa memicu getaran. Selain itu, kavitasi pada baling-baling yang disebabkan oleh tekanan rendah di sekitar bila dapat menimbulkan getaran dan kerusakan. Faktor eksternal seperti gelombang laut yang menghantam lambung juga berkontribusi terhadap getaran tidak beraturan. Dalam beberapa kasus, resonansi struktur kapal terjadi ketika frekuensi getaran dari mesin atau baling-baling sesuai dengan frekuensi alami struktur kapal, sehingga memperkuat getaran tersebut. Getaran berlebihan. Dampak getaran berlebihan. Getaran berlebihan pada kapal dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi keselamatan, kenyamanan, dan umur pakai peralatan. Secara struktural, getaran yang terus-menerus dapat menyebabkan keretakan atau kerusakan pada lambung dan rangka kapal. Pada sistem mesin dan peralatan, getaran dapat mempercepat keausan bantalan, kopling, dan komponen berputar lainnya, sehingga meningkatkan resiko kerusakan dan gangguan operasional. Selain itu, getaran juga menurunkan kenyamanan awak dan penumpang, menyebabkan kelelahan, dan bahkan dapat mengganggu sistem navigasi atau kontrol otomatis. Dalam jangka panjang, getaran yang tidak ditangani dapat meningkatkan biaya perawatan dan mengurangi umur layanan kapal secara keseluruhan. Material peredam getaran. Material peredam getaran adalah bahan yang digunakan untuk menyerap energi getaran dan mengurangi amplitudo atau intensitas getaran pada struktur atau mesin kapal. Beberapa material peredam getaran yang umum digunakan di kapal antara lain: yang pertama, karet atau rubber, yaitu digunakan sebagai bantalan atau dudukan mesin. Karet elastis mampu menyerap getaran dan meredam getaran mekanis secara efektif. Yang kedua, polyuretan, yaitu material sintetis yang tahan lama dan memiliki sifat redaman tinggi. Umumnya digunakan pada dudukan peralatan atau lapisan pelindung. Yang ketiga, busa poli atau foam, yaitu digunakan sebagai lapisan isolasi getaran, terutama pada dinding kabin dan ruang mesin, karena mampu meredam suara dan getaran sekaligus. Yang keempat, logam elastis atau metal spring mounts, yaitu pegas logam digunakan pada peralatan berat untuk mengisolasi getaran, terutama di mesin utama atau generator. Yang kelima, peredam viscoelastic, yaitu material ini mampu menyerap energi getaran melalui deformasi internal, cocok untuk struktural datar seperti pelat baja lambung. Yang keenam, komposit peredam atau damping composites, yaitu campuran beberapa bahan seperti logam dan lapisan elastomer untuk meningkatkan efektivitas peredaman getaran di area tertentu kapal. Critical speed atau kecepatan kritis.
Critical speed adalah kecepatan putar suatu poros atau sistem berputar di mana frekuensi putaran tersebut sama dengan frekuensi alami dari sistem, sehingga terjadi resonansi. Pada kondisi ini, getaran yang dihasilkan sangat besar karena energi dari putaran terus menumpuk tanpa teredam, yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada komponen mesin atau struktur kapal. Dalam konteks kapal, critical speed sering terjadi pada poros baling-baling atau komponen mesin berputar lainnya. Bila sistem beroperasi pada atau dekat kecepatan kritis, getaran akan meningkat drastis yang beresiko merusak bantalan, sambungan, dan bahkan menyebabkan kegagalan struktural. Untuk mencegah kerusakan, biasanya dilakukan analisis dinamis pada desain poros untuk memastikan kecepatan operasi normal jauh dari kecepatan kritis, atau diberi peredam dan penyangga yang mampu mengurangi efek resonansi. Berikut tabel contoh kecepatan kritis. Komponennya yaitu poros utama kecil. Kecepatan kritisnya 1500 rpm. Solusinya penambahan penyangga. Yang kedua, komponennya poros besar. Kecepatan kritisnya 900 rpm. Solusinya pengaturan kecepatan. Yang ketiga, komponen turbin. Kecepatan kritisnya 1800 rpm. Solusinya redesign system. Cara mengatasi critical speed. Yang pertama, menghindari kecepatan operasi di area kritis. Yang kedua, desain ulang struktur atau poros. Yang ketiga, menambah damper atau peredam getaran. Yang keempat, menyesuaikan massa sistem. Yang kelima, menggunakan analisis dinamis saat perancangan. Yang keenam, mengubah kekakuan sistem atau stiffness. Yang ketujuh, mengubah massa atau distribusi beban. Yang kedelapan, menggunakan peredam getaran atau dampers. Yang kesembilan, melewati kecepatan kritis dengan cepat. Yang kesepuluh, balancing atau penyeimbangan komponen berputar. Yang kesebelas, analisis dinamis saat desain. Berikut tabel sumber getaran di kapal dan solusinya. Sumber getarannya pada mesin utama. Solusinya pengurangan getaran, balancing, dan perawatan rutin. Yang kedua, sumber getarannya mesin utama, generator. Yang kedua, sumber getarannya generator. Solusinya isolator getaran dan alignment. Yang ketiga, pompa dan kompresor. Solusi pengurangan getarannya maintenance impeller atau mounting karet. Yang keempat, baling-baling. Solusi pengurangan getarannya propeller, balancing, dan hindari kavitasi. Yang kelima, sistem perpipaan. Solusi pengurangan getarannya penyangga fleksibel dan bracket isolator. Kesimpulannya, getaran pada kapal merupakan fenomena yang umum terjadi akibat berbagai faktor seperti ketidakseimbangan mesin, misalignment poros, kavitasi baling-baling, serta pengaruh gelombang laut. Jika tidak dikendalikan, getaran dapat menimbulkan dampak serius berupa kerusakan peralatan, penurunan kenyamanan, dan gangguan keselamatan operasional. Oleh karena itu, penting untuk memahami sumber getaran dan menerapkan langkah-langkah penanggulangan seperti perawatan rutin, penyeimbangan komponen, pemasangan peredam getaran, dan perancangan sistem agar terhindar dari kecepatan kritis. Dengan pengelolaan yang tepat, getaran di kapal dapat diminimalkan untuk mendukung operasi yang aman, efisien, dan andal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.